Jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau pamer dapur baru aku. Ini sebenarnya nggak baru-baru amat. Yang baru aku ganti, lebih tepatnya karena kemarin agak rubuh karena udah tua. Nah ini aku tambahin sedikit karena memang ternyata kayak penuhan gitu di bagian area bawah. Jadi kita check out ya. Kita cek ya apa aja yang udah aku ubah untuk dapur ini. Tapi sebelumnya tapi dulu bisa kan. Ini dapur aku awal-awal nikah baru pindah. Lalu aku ganti, itu kayak cuman umur sebentar karena memang ngebuatnya buru-buru waktu itu. Terus kayak gue mau ganti sekalian karena itu bobrok. Aku ganti semua jadi yang warna biru. Lalu setahun terakhir itu aku bosen dengan warnanya. Aku minta dicat ulang, jadi aku cuma cat ulang putih. Tapi kenyataannya ternyata juga udah berumur tuh yang bagian bawahnya karena lembab. Akhirnya aku tuker deh. Oke, pertama-tama yang awal-awalnya aku ganti itu, awalnya tuh kan cuman ganti lantai, bukan ganti sih, nimpa lantai aku dengan lapisan, jadi nggak ganti apa ya namanya, vinyl. Kita ganti vinyl, bahannya begini, aku pesan di Daisy. Jadi untuk ngubah suasana lantai sih. Cuman selanjutnya kejadiannya tuh barengan waktu aku ngide mau ganti bagian satu bagian di dalam dapur ini. Tiba-tiba ya udah aku ganti, ternyata roboh karena emang udah berumur. Akhirnya aku inisiatif sekalian ganti, dan topnya juga aku ganti warna putih. Ininya aku sesuaiin dengan warna lantai aku. Nah ini aku tambah karena ini kayak buat makanan-makanan kecil. Terus ini detail-detailnya. Ini sebenarnya yang lama sih, yang besi-besi, cuman karena sekarang ininya diperbesar, akhirnya agak sedikit luas. Ini khusus untuk barang-barang yang nyolok di listrik. Ada pemanas, ada gelasnya, ada tisu, dan alat masaknya juga di sini. Ini lihat deh, ini yang warna lama nih, warna asli itu biru. Ini belum aku cat lagi, tapi at least semuanya udah kelihatan lumayan satu warna gitu. Ini aku tambah, tadinya kecil. Nanti aku tunjukin kalau misalnya ada videonya pojokan ini sebelumnya seperti apa. Cuman anyway, ini buat plastik-plastik gitu. Nah, lalu ini kan tambahannya sebenarnya cuma sekitar 30 cm. 30 cm nih. Ini aku taruh buat kuali, buat nanak nasi kalau lagi banyak orang, karena sekarang cuman tinggal berdua. Aku pakai ini yang dari zaman aku ngekos, sudah kayak 15 tahun kali ya. Ini udah pasti ya sendok-sendoknya. Aku juga beli nih tempat pisau, tadinya yang ngumpul di satu tempat, terus aku beli pembatasnya sendiri. Nyangkut. Ini yang buat sendok garpu. Nah ini nih kebanggaan aku. Nah ini tinggal ditarik, dipencet deh untuk sampahnya. Aku udah melakukan pemisahan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Kalau ini tempat piring kecil biasa. Nah ini di atasnya aku taruh alat kangen. Di bawah sini ada tempat sumber airnya. Ini lihat deh, perhatiin untuk mencegah terjadinya rayap lagi di bagian area yang agak lembab. Aku kasih lubang udara di sini. Ini pesan sama orang kitchen setnya ya. Terus aku juga pasang ini. Ini karena mbak aku tuh suka banget pakai lap-lap basah gitu, tapi dijemur di tempat luar kan kelihatan nggak enak ya. Jadi aku taruh jemurannya di bawah dalam. Lalu ini ada laci buat kayak sabun cuci piring dan segala-galanya. Kita di sini. Ini kayak tempat plastik-plastik, semua pakai slow mo. Oke, sekarang
kita review beberapa alat-alat dapur yang aku beli. Kebetulan emang semuanya di Shopee, tapi beberapa mungkin ada yang di Tokopedia. Nanti aku share link di description. Pertama ini. Jadi selalu deh beli makanan itu kayak yang nggak pernah langsung habis. Tapi nggak beberapa tempat, nggak beberapa makanan yang punya reuse bagnya gitu loh. Jadi akhirnya kemarin nemu di Shopee ini toples yang benar-benar nggak bikin makanan kita masuk angin. Dia kayak 2 kali, ada karetnya 2 kali, terus 2 kali penutupan, ada tutup lagi, dan ini bisa ada kayak sliding doornya gitu. Yalah, penuhan guys, sorry. Ini aku beli 2 size, itu yang size S dan ini yang size M nya. Belum aku isi karena benar-benar baru datang. Lalu aku punya ini kalau hari ini kebetulan lagi nggak masak karena ada urusan lainnya. Ini emang agak sedikit kotor ya, kurang dibersihin. Cuman ini fungsi banget karena kalau aku taruh disebar di meja makan gitu, dia kayak berantakan kan dan penuh banget. Jadi ini aku stacking di ada 4 stacking di sini. Ini lumayan gede ya, sekitar 20 cm diameternya, jadi bisa muat beberapa mangkok dan piring. Terus aku punya tempat tisu kecil, cuman sayangnya ini tisunya yang muat tuh yang kecil banget gitu, dan ini yang merek yang aku bisa masukin cuman yang merek Indomaret. Lihat ya. Nah, ini kecil banget, 11 cm. Sebenarnya sih kayak wah susah cari tisunya, cuman tapi kayak cantik banget gak sih? Estetik kayaknya. Lalu aku punya ini, kebanggaan aku banget, tempat congkel gigi. Ini bisa buat tempat congkel telinga juga, cuman yang bikin menarik adalah dia bisa buka tutupnya gitu, ngambil barangnya tuh lebih gampang, gak kayak yang lain. Kalau yang lain kan kayak ribet gitu, yang keluarin dipencet-pencet dulu. Nah ini aku juga punya tempat mentega, cuman judulnya butter, nggak ada pilihan, Bo. Ini udah dapat sendoknya, ditaruh di sini. Dia lumayan nggak bikin masuk angin ya. Terus aku punya tempat roti yang kebetulan lagi kosong roti aku, cuman dia kayak gini. Ini waktu itu pernah aku posting di story aku, lumayan banyak nih yang check out cuman gara-gara emang estetik ya, Bo. Tuh, cantik. Oke. Lalu aku juga punya apa namanya ya? Lap, tapi lebih ke buat dipajang. Karena kan kalau kamu punya toaster gitu, dia kalau nggak ditutup debu ya. Aku pakein ini, tutupan ini. Lebih menarik gitu. Nah, lanjut. Aku punya tempat tisu yang seperti ini. Ukurannya yang ukuran tisu normal. Tara! Cuman dia punya tali gitu. Jadi bisa dibawa-bawa kalau kamu lagi ada kegiatan di suatu tempat yang membutuhkan tisu dadakan. Kayak misalnya ke ruang tamu, ada tamu gitu. Nah, lanjut. Tadi mungkin ada yang udah lihat sapu kecil aku. Ini kecil banget ya, mini, semini-mini, tapi sebenarnya fungsional sih. Kayak ada kotoran-kotoran gini, aku tinggal sapu-sapu gitu, terus udah aku masukin ke tong sampah aku. Gitu ceritanya. Ini untuk perdapuran, tadinya berantakan, sekarang aku taruh diputar gitu, ditaruh di satu set. Jadi ini kayak untuk ngambil masak-masakan, kayak dekat dengan kompor, karena tadi kompornya sebelah kanan, sebelah situ tuh. Aku pindah di sini. Ini jadi deket dengan bumbu-bumbuan dan perminyakan. Tisunya sekarang aku tempel. Gitu. Kalau untuk ini, aku nanti tunjukin sebelumnya aku pakai apa. Ini aku ganti karena menurut aku kayaknya aku butuh yang terpisah gini ya, biar lebih rapi. Karena kan untuk bumbu aku udah taruh di tempat yang lain ya. Ini alat tempat beras
Sebelumnya tuh ditaruh disembunyi, cuman kayak ribet kalau setiap mau masak. Ini kayak ada bumbu-bumbu tambahannya. Kopi, gelas, dan tempat teh dan yang lain, sasetan. Aku kemarin juga sempat beli kayak ginian. Ini lumayan fungsional sih buat storage yang kayak gini. Karena kalau nggak tuh bleberan kemana-mana, berantakan. Ini adalah alat untuk bikin teh yang lumayan sih, 500 ml. Dia tahan panas, cuman serunya tuh dia kalau mau taruh sini tehnya, kamu harus pencet merahnya dulu supaya air teh atau yang udah berwarna itu pindah ke sebelah sini. Dia nggak auto turun ke bawah. Itu enaknya. Jadi kayak misalnya kamu bisa ngatur warna yang kamu untuk minuman berwarnanya kamu. Ini seru banget sih. Ini nih kalau ditaruh sembarangan gitu kan kadang si mbak suka bikin masih basah. Nah kita nggak pengen kayunya lembab, jadi aku kasih alas storage-nya. Kiri makanan beda, yang kanan itu ukuran besar yang tempat teh-tehan aku tadi, cuman aku buat di sini. Nah ini bisa buat dia stacking gini. Lalu aku punya blender kecil, ini fungsional banget, bisa bikin kamu menghemat waktu kalau lagi mau masak, males motong-motong, nggak pengen tangannya bau bawang. Ini pakai sistem charge, nanti tinggal dipencet gitu. Nah, lihat nggak? Keren ya? Tong sampah ini bisa dibuka di bawahnya, kakinya lihat. Atau pencet satu-satu di sini. Ini aku udah mulai memilah sampah, udah lumayan setahun terakhir lah. Aku juga punya ini. Dia kayak semacam kalau kamu meras jeruk atau mau ngulek strawberry atau anggur. Ini bisa gini ya, ini tutupnya. Ini bisa buat ngulek. Oke. Atau literally meras jeruk. Ini aku taruh di sini. Ini tempat buah, sebenarnya di luar ekspektasi aku segede ini, walaupun aku udah lihat ukurannya untuk 30 cm ukuran lebar, tapi ini kayak lumayan gede. Cuma enaknya tuh dia ada laci buat kalau habis nyuci kan air suka netes ya, kita nggak mau meja kita basah, kita pakai ini deh gitu. Oke. Ini aku tuh kalau suka ngegoreng tuh suka kayak minyaknya berantakan, jadi aku kayak nemu tirisan yang bisa buat masak kue juga. Ini kayak kalau kamu punya gorengan, kamu taruh sini, minyaknya jatuh di sini. Tapi kalau kamu mau masak, ya udah kamu literally naruh ayam atau apapun di atas sini, dipanggang. Minyaknya jatuhnya di bawah. Terus sebelum masak kan suka kayak masih beku ya, karena kita taruh di freezer biar tahan lama. Aku juga baru beli ini baru sampai hari ini pas aku shoot video ini. Jadi ini kayak tinggal diletakin, dia lebih cepet mencair katanya. Nanti aku kasih linknya ya. Supaya kulkasnya ciamik, aku punya dua benda yang buat storage. Ini yang lebih bening gitu, ini yang buat bawang-bawangan. Kenapa? Karena aku suka prepare masakan di dalam kulkas. Jadi ketika aku di dapur tuh cuman sebentar, kayak udah ada bawang merah, bawang putih, tinggal potong-potong, udah dirapiin, semuanya itu tinggal ditumis atau dimasak. Gampang lah kalau misalnya, sayur-sayuran juga udah aku potong, jadi aku punya tempat kayak gitu lumayan beberapa di lemari, di kulkas aku stacking gitu. So itu semua updatean tentang dapur aku dan sharing sedikit untuk benda-benda menarik yang mungkin kalian butuhin di dapur kalian. Aku pamit undur diri dulu. Komen ya tentang updatean dapur aku.